Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, Lampung Tengah. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Kiai Muhsin apa? Loh ini sing ini banternya ngadep rene kok. Dep norono iki sone. Ini sudah keras sekali kalau di sini. Loh lah makanya dep norono sone itu. Wih ini sudah keras pual. Waduh ae. Ora. Lho. Podo. Podo. Ini keras. Ya. Musuh mak-mak. Maha benar mak-mak dengan segala protesnya. Ada Kiai Muhsin Abdillah sepuh yang pernah ditempati muktamar NU. Sehat Kiai? Ini ada ketua Kiai Imam. Ini semua banyak kiai di sini ya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Yang kita cintai bersama Bapak Bupati Lampung Tengah, Pak Musa Ahmad, beserta Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati ada? Ada? Pak Absen, Pak Kapolres yang kita cintai, alhamdulillah, ini dari Dan Ramil yang mewakili, langsung Dan Ramil nih, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi di atas ini. Ada Kiai peci tinggi, Kiai Slamet. Oh no peci kok segitu bak tinggi gitu. Tapi tadi tak pakai karena saya khawatir nanti kalau bawa barang tidak muat. Ternyata isinya banyak di atas itu. Ada dompet, ada AC. Oke, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ngurus manusia itu memang tidak mudah. Ya, ngurus manusia itu tidak mudah. Karena dunia dan isinya ini diserahkan sama manusia. Jadi manusia ini pengurus dunia. Jadi seluruh dunia ini diperuntukkan buat manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Jadi makanya manusia ini paling kuat, paling menangan. Karena seluruh dunia dan isinya ini dipasrahkan sama manusia. Dan manusia oleh Allah disebut pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin manusia ini untuk jadi pemimpin khalifah. Makanya manusia itu menangan. Karena pemimpin. Dan Allah menciptakan manusia itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang terbaik. Makanya di dunia ini yang bisa ngalahkan manusia siapa?
Gajah yang begitu gede sama manusia kalah. Makanya ada pawang gajah. Hutan yang begitu lebat ditunggui harimau bertahun-tahun utuh. Manusia datang habis. Manusia. Ikan yang jago berenang itu sama manusia nggak punya sirip dan nggak bisa hidup di air, kalah. Dipotas ya habis. Disetrum. Dipancing. Bahkan bisa dikeringkan, disat. Burung yang begitu tinggi ini terbangnya kalah sama manusia. Dipelinteng, dipulut. Lautan yang demikian kuat sepertinya. Sama manusia diseberangi pakai kapal. Di dunia ini yang bisa ngalahkan manusia itu siapa? Gak ada, menangan manusia. Harimau yang cakarnya kayak gitu sama manusia, habis itu. Lampung yang dulu katanya banyak harimau, begitu manusia datang harimaunya habis. Jadi manusia ini memang makhluk terkuat. Tapi manusia ini wataknya lupa. Dan salah. Makhlul khotok wanisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Makanya manusia ini harus selalu dibikin diingatkan. Maka manusia biar gampang ingat, maka dibikin peringatan. Nah itulah makanya kita bikin banyak peringatan itu karena untuk ngingetin manusia yang gampang lupa ini. Karena orang kalau ingat manusia, hidupnya enak. Karena manusia ini yang terbaik. Makanya kalau kita ngurus manusia dengan baik, dunia akan baik. Kehidupan juga akan baik karena ngurus manusia lah. Sampai itu jarang ikut ngurus manusia. Makanya kehidupan kita itu susah. Karena jarang terlibat dalam urusan manusia. Ada orang itu ngurus nya manusia. Jadi dia cuma ngurus nya dok, itu bisa kaya raya, bikin pabrik pempes. Lah itu karena ngurus nya manusia, coba. Ngurus nya luwak itu paling punya kopi luwak. Tapi ngurus nya manusia, punya pabrik pempes. Ngurus giginya manusia, itu punya pabrik odol. Pabrik sikat gigi. Ngurus mukanya ibu-ibu itu punya pabrik kosmetik. Skincare. Ya, ngurus mencretnya manusia punya pabrik Entrostop. Itu kan karena mau ngurus manusia. Ngurus idepnya manusia dok, punya pabrik idep sing ngebio-ngebio itu. Ngurus gigi monyongnya manusia punya pabrik behel. Dikawat giginya. Loh jadi di sini ini apa yang nggak ngurus manusia? Sedotan ini karena ngurus mulut manusia. Karena kalau minum nyosor seleken sedotan. Bikin kursi ini karena ngurus bokongnya manusia. Ya kan, bikin mic ini karena ngurus kupingnya manusia. Makanya apa di dunia ini yang nggak ngurus manusia? Bikin jilbab yang macem-macem karena ngurus kerudungnya manusia. Mana di dunia ini yang nggak ada urusannya sama manusia? Makanya orang kalau ngurus manusia enak. Kenapa bupati enak? Yang ngurus manusia selampung tengah. Kenapa jadi DPR enak? Ya karena ngurus manusia. Sampai kadang alo-alo kiai uripe enak lah, ngurus santri. Nah sampean ngurusi wedhus toh, ayo mambu wedhus. Tapi ngurus wedhus juga ngurus makanan Iya, jadi dunia ini mana yang nggak ada urusannya sama manusia. Makanya biar manusia ini nggak salah. Selalu diingatkan. Nah ingatan besar itu ada ingatan besar, ada ingatan kecil. Nah ya bagian ingatan besar itu namanya Rasul, namanya Nabi.
Biar manusia nggak lupa kalau manusia itu punya Allah, punya Tuhan, maka manusia diingatkan pakai nabi-nabi. Dibikin peringatan. Makanya enak bikin peringatan karena ngurus manusia itu nggak ringan. Makanya lahir diperingati namanya hari kelahiran. Pernikahan diperingati karena hari pernikahan. Sunat diperingati karena sunat. Punya kota diperingati karena ada hari jadi kota. Itu semua mengingatkan manusia. Makanya sampai mati pun diingatkan dengan peringatan kematian. Jadi manusia ini butuh banyak diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan manusia lupa. Makanya kita ingetin. Karena manusia kalau ngurus kambing aja gampang, begitu dia bikin masalah, pasrahkan sama tukang sate, rampung. Ngurus kayu gampang, pasrahkan sama tukang kayu, potong, selesai. Ngurus gampang, kasih pempes, selesai. Ngurus manusia ini loh. Ngurus manusia ini Masya Allah rumitnya luar biasa. Makanya Allah itu selalu mengingatkan manusia agar nggak lupa dalam hal apapun. Dalam hal menjadi manusia ya dibikin ingatan. Bahwa apa? Manusia itu punya pencipta. Agar ingat sehari disuruh sholat 5 kali. Itu peringatan agar nggak lupa sama pencipta. Ingatan mingguan biar ingat. Biar tidak lupa kalau sudah seminggu disuruh Jumatan. Siapa tahu ada yang nggak mau ingat mingguan tapi ingatnya tahunan. Disuruh sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jadi ingetan. Manusia biar ingat bahwa orang lapar itu nggak enak. Diajarkan puasa, diajarkan bayar zakat. Semua itu peringatan. Nah salah satu peringatan yang kita lakukan adalah peringatan orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang yang mendahului kita itu siapa? Ya orang-orang yang pernah hidup dan menjadi sebab kita ada hari ini. Karena manusia itu ada sebabnya. Jadi tidak semata-mata manusia itu tiba-tiba hadir gitu. Enggak. Manusia punya nenek moyang awal namanya Adam. Nabi Adam sampean harus tahu bahwa sampean itu sebelum lahir sekarang di Lampung Tengah, sebelum lahir sekarang ada di Amerika, ada di Cina, ada di mana-mana. Dulu nenek moyang manusia itu satu. Namanya Adam sama Hawa. Itu semua nenek moyang manusia. Terus kemudian beranak pinak Nabi Adam ini. Ya namanya Nabi Adam ya enggak segini. Nabi Adam itu gede. 60 dhira. Sampean harus tahu. Makanya kalau sampean ketemu cerita-cerita tentang manusia raksasa. Ada manusia raksasa, manusia besar. Wong Jawa ngarani buta itu. Itu dulu memang manusia itu besar. Jadi enggak segini dulu manusia. Ini kurcaci. Manusia dulu itu besar 60 dhira segini. Jadi dulu manusia itu gede 60 dhira. Sak dhira itu segini. Kalau 60 gini berarti sekitar 50-an jadi Nabi Adam itu besar. Enggak kecil gini. 50-an meter Nabi Adam itu. Gede. Sampai enggak usah bayangkan celananya seberapa. Besar. Nabi Adam itu besar. Makanya kalau ada cerita dulu ada raksasa. Memang manusia dulu itu besar. Dan manusia besar itu terakhir ada di zaman Nabi Musa. Setelah itu punah. Karena apa? Manusia besar itu makanannya banyak. Sehari 5 kintal habis piringnya nggak tahu seberapa. Makanya yang besar-besar itu nggak awet karena makanannya banyak. Nah yang tersisa yang kecil-kecil begini. Sepiringnya cukup. Jadi Nabi Adam itu gede. Bahkan dulu umatnya Nabi Nuh itu ada
Yang kalau gunung mau meletus itu didudui, terus dintuti, nggak jadi meletus. Namanya unuk. Unuk itu besarnya luar biasa itu. Itu yang nyabut pohon untuk bahan kayu kapalnya Nabi Nuh. Jadi orang dulu itu gede, makanya kalau di film-film ada gambaran orang-orang besar. Ya memang dulu orang itu besar. Wong kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kadal itu dinosaurus itu. Kadal kuno zaman Nabi Adam. Nah manusia pertama itu Nabi Adam. Maka biar kita itu enggak lupa bahwa dulu itu manusia bernama Adam, Hawa. Maka kita ini disuruh nginget. Nginget apanya? Nginget ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun, itu dipisah. Nabi Adam diturunkan di India, sebagian besar riwayat. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya kampungnya namanya Jeddah. Kampung nenek. Kampung Puyang kalau orang sini. Itu kampung nenek itu. Makanya Jeddah itu artinya adalah nenek. Makanya di Mekah ada kota namanya Jeddah. Itu artinya kampungnya nenek. Ini kampung Mbah Putri kalau orang Jawa. Kalau orang sini kampung nenek. Kampung Nining. Nining betina katanya. Ya kan ada yang bilang begitu tuh. Nenek betina, nenek perempuan. Makanya namanya Jeddah. Nah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika turun itu satu dipisah di Jeddah, satu di Makkah. Saling mencari. Tapi karena besar ya sungai-sungai dilewati gitu aja. Lautan yang dalamnya cuma 40 meter ya renang gitu aja. Selat Sunda itu yang Bakahuni Merak ya palingnya renang epek udah selesai. Dan Nabi Adam itu mencari kemana-mana teriak Hawa, Hawa, karena kerinduan. Jadi manusia pertama ke muka bumi itu ujiannya adalah ujian rindu. Belum disuruh sholat, belum disuruh apa. Makanya laki-laki dan perempuan ujian pertamanya itu rindu. Makanya di dunia ini gak ada yang sakit melebihi sakit rindu. Makanya jangan rindu itu berat. Ya kan? Sakit gigi dikasih minum obat sembuh. Mencret kasih pil sembuh. Tapi kalau rindu gak ada obatnya. Obatnya adalah ketemu dia yang kita rindukan. Ya itu makanya anak manusia ini ujian paling berat itu rindu. Wah makan gak enak, gak keluar kalau rindu. Nah Nabi Adam itu rindu. Hawa kemana-mana. Sampai akhirnya Siti Hawa mendengar. Hawa, Bang Adam. Hawa, Bang Adam. Ternyata Siti Hawa lagi di atas gunung. Sambil duduk langsung begitu lihat Nabi Adam dari jauh. Siti Hawa langsung lepas sarungnya lari ngejar. Cinceng-cinceng ngejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat ya Hawa kamu jangan turun. Kamu tetaplah di atas gunung itu. Kenapa? Aku rindu padamu Bang Adam. Jangan turun. Tetaplah di atas gunung itu. Biar aku yang naik. Karena kalau kau sampai turun mengejarku. Nanti dicontoh anak cucu kita. Ada perempuan ngejar laki-laki. Makanya sampai sekarang gak pantas ada perempuan kok ngejar-ngejar laki. Yang pantas laki-laki yang ngejar perempuan. Akhirnya Nabi Adam melihat Siti Hawa. Lari ke atas gunung. Hamko hamise julalo. Ngejar ke sana. Kangen itu. Biarlah semua berlalu. Lari. Langsung di atas Teletubbies. Berpelukan. Nah itulah pertemuan pertama manusia. Dan tempat itu oleh Allah gak boleh hilang. Diabadikan namanya Jabal Rahmah di sana itu. Makanya orang-orang kalau pengen tahu asal usul manusia sebelum jadi bangsa dan suku ke sana.
Makanya orang Islam kalau sudah pergi ke sana nggak boleh membeda-bedakan manusia, karena manusia walaupun berbeda-beda bapaknya sama. Itu makanya Islam dikenalkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin memang kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Tadinya lah manusia. Ya ayuhan nas, manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku pikir kalian laki perempuan. Adam, Hawa, terus bersuku-suku. Makanya manusia itu dari manapun berbeda apapun. Dulu bapak moyangnya sama. Yang tinggal di Arab sekarang terlihat ganteng, cantik gitu. Cantik, ganteng. Yang di Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit gini. Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang di sini kecil-kecil pesek. Walaupun itu nenek moyangnya sama. Kenapa begitu? Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya kira-kira saja. Kenapa yang di Arab cantik ganteng? Karena Allah menciptakan Arab itu kering, gersang, tanpa air. Maka harus dibikin cantik, dibikin ganteng. Kalau di sana nggak ada air, dibikin jelek-jelek. Kalau nggak mandi tambah jelek. Makanya orang sana walaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Orang Eropa kenapa dibikin tinggi besar, rambutnya merah? Karena di sana ada musim dingin. Musim dingin kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Maka dibikin besar. Orang Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit? Karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar silau, lama-lama ya gini. Afrika kenapa hitam? Ya karena Allah nitip singa di sana. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan lah. Dibikin hitam dikejar singa langsung tengkurap, langsung hilang. Nah kenapa kita dibikin kecil-kecil, pesek-pesek? Nggak ada masalah. Karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan bumi yang paling indah. Namanya Indonesia. Nah ini kan harus ingat. Makanya kalau belajar dari sini kita akan punya ingatan. Ingatan apa? Bahwa orang dibagi oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lah orang Arab itu kan besar-besar karena air jarang. Terus orang mau berebut air itu harus perang karena sumbernya cuma satu. Orang punya pohon itu di HI karena kalau dia diusir dari pohon itu nggak ada tempat berteduh, mati kedinginan. Makanannya cuma kurma, roti. Binatangnya cuma unta, kuda, jarang-jarang. Ya bagian besar unta. Makanya orang sana nggak enak sebenarnya. Panas, makanya kalau kita pergi haji pengen pulang ke Suwen, 40 dino. Makanya ada haji plus yang lebih pendek. Ada haji khusus yang cuma 7 hari. Karena di sana kalau terlalu lama juga nggak enak. Pilek yang apa susah. Eropa yang menurut kita orangnya ganteng-ganteng itu sampean pikir enak. Nggak enak juga. Orang Eropa punya musim dingin. Kalau sudah musim dingin 4 bulan nggak ada matahari. Lebih dingin dari kulkas. Makanya orang Eropa kalau musim dingin harus makan daging. Kalau nggak makan daging mati kedinginan. Makanya daging diawetkan, ikan menjadi sarden, susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Mereka kalau musim dingin nggak punya matahari, makanya kulitnya berubah kayak tekek, bintik-bintik gitu. Makanya mereka nabung lari ke Indonesia. Untuk apa? Cari matahari. Untuk apa? Dede. Berjemur di sini. Makanya Pak Bupati jangan bikin perda. Turis masuk ke Lampung Tengah harus pakai jilbab. Jangan. Wong mereka mau dede kok suruh pakai jilbab. Lah itu. Orang sana kalau musim dingin nggak punya daun. Karena seluruh daun rontok di musim gugur. Sehingga nggak ada daun. Mau nyayur nggak bisa. Nggak ada sayur. Yang ada cuma tinggal pohon cemara. Makanya Natal itu menggunakan daun cemara. Karena bulan Desember yang nggak rontok ya cuma pohon cemara itu.
Bukan karena saking hebatnya pohon cemara. Makanya nggak usah marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Makanya kayak gini memahami. Kalau kita paham itu enak. Orang Eropa kenapa? Selalu perang kemana-mana. Dulu ke Indonesia ngambil rempah untuk bertahan di musim dingin. Sekarang ngambil minyak di Timur Tengah, perang di sana. Ngambil minyak untuk apa? Menghidupkan pemanas di musim dingin, menghidupkan pendingin di musim panas. Maka teknologinya AC, air condition. Lah kita, ya nggak dingin, nggak panas. Makanya teknologinya cuma sarung. Kalau kedinginan ya kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sarung. Udah enak. Lah iya, orang sana kalau musim dingin nggak punya ikan. Ikannya mengering karena sungai-sungainya keras jadi es. Makanya kalau musim dingin mereka mengawetkan ikan di musim panas untuk dimakan, namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong setiap hari kita cari ikan di sungai ada, nggak ada ikan, kodok juga ada. Labi-labi ada, kita komplit. Paling enak kita orang Indonesia. Makanya nggak usah komplain, kita dibikin kecil-kecil gini. Orang Afrika kenapa kelaparan? Karena mereka predatornya masih banyak. Nanam padi dimakan emprit, habis. Karena empritnya triliunan. Itu nanam jagung habis dimakan betet. Betetnya orang Afrika gedenya sak mentok. Namanya makhau. Nanam ubi habis dimakan celeng. Wong celengnya jumlahnya masih kayak dawet. Orang Afrika mau nanam pisang habis dimakan munyuk. Wong munyuknya orang sana itu gedenya sak sapi, namanya gorila. Kita paling enak di sini. Orang Cina mau makan susah. Karena apa? Cina ini mudah beranaknya, cepatnya luar biasa. Sementara pasokan makanannya kurang, makanya gandum di sana dibikin panjang-panjang jadi mie. Makanannya pakai sumpit, biar awet. Kalau makannya dicawok kayak kita, ya cepet habis. Lah kita di sini apa aja ada. Orang Arab itu kalau membicarakan daging paling unta, paling itu kuda khimar. Orang sini ngomongin daging, mulai dari luwak, garangan, terenggiling. Apa aja ada di sana? Di sini orang sana ngomongin buah itu paling kurma, terus delima, jeruk. Orang sini mulai dari kesemek, mulai dari duren, cipluan. Wah banyak, gak tahu jumlahnya, lebih banyak lagi. Ya, orang sana ngomongin hantu aja cuman jin. Orang sini wewe kumbel, genderuwo, kolor hijau, mak lampir, grandong, suster ngesot. Lebih banyak. Makanya jadi ulama di sini harus lebih pinter daripada yang di sana. Noh, kalau kita sudah mengenal ini, kita tahu oh ternyata biar manusia itu nggak lupa, Allah tidak pernah menghilangkan jejak masa lalu. Namanya Jabal Rahmah. Dan manusia juga harus menyembah Allah. Makanya agar manusia nggak lupa bahwa manusia pertama itu menyembah Allah, maka tempat pertama orang menyembah Allah diabadikan sampai sekarang. Disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, namanya Ka'bah. Makanya ketika Ka'bah itu hilang dan runtuh sehingga manusia ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim disuruh nyari itu petilasannya, orang pertama nyembah Allah, bawa anak sama istrinya nyari tempat itu, sudah runtuh, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali membangun ulang Ka'bah. Nah ketika membangun berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum
Yashkurun. Ya Allah, udah aku tinggalkan anak cucuku di tempat gersang ini ya Allah, tapi ini tempatmu. Aku minta mereka mau sholat, semoga mereka dicintai tempat ini dan mendapatkan rezeki buah-buahan. Nabi Ibrahim ketika berdoa saking khusyuknya, batunya keruak. Apa keruak itu? Batunya bocok bolong, mencitak kaki Nabi Ibrahim. Apakah oleh Allah tempat itu dihilangkan? Tidak. Agar jadi pelajaran buat generasi berikutnya, tempat itu diabadikan, namanya Makom Ibrahim. Tikak kakinya itu. Siti Hajar yang lari ke sana ke sini cari air. Tempatnya diabadikan, namanya Sofa Marwah. Tempat Nabi Ibrahim diganggu setan, dilempar, tempatnya ditandai, namanya Jamarot Ula Wusto Aqobah. Nah, Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, agar gak lupa, maka seluruh umatnya harus melakukan ziarah ke tempat itu, petilasan-petilasan kuno, biar mereka benar-benar mengutamakan itu, maka berziarah itu dijadikan rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Loh, karena kok sana tempat-tempat itu Islam tidak pernah melupakan itu. Makanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, kita umatnya ketika menyembah Allah, jangan lupa kepada Nabi Muhammad. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi juga kamu jangan lupa itu semua dulu jasa Nabi Ibrahim. Maka kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim fil alamina, di seluruh alam, innaka hamidum majid. Karena ternyata seluruh alam ini bergerak karena jasa Nabi Ibrahim. Yang sekarang ke Eropa itu adalah turunan Nabi Ibrahim. Dari jalur mana? Dari jalur Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu namanya Ishak, satu namanya Ismail. Nah, seluruh dunia ini diwarnai oleh anak-anak Ibrahim. Yang ke Eropa itu turunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub atau Israel punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Punya agama Yahudi sama Nasrani. Maka yang sebagian besar bergerak ke sana ya turunan Israel. Makanya mereka menyebut Ibrahim dengan sebutan Abraham. Istri Abraham namanya Siti Sarah. Yang Islam menyebutkan keturunan Ismail dari Nabi Ibrahim, punya istri Saroh. Makanya di dunia ini dikenal nama-nama Ibrahim semua agama. Di Hindu ada namanya Brahma. Istrinya Saraswati. Saraswati itu komplit. Makanya sekarang ribut di Filistin itu, yuk pantas dong, memang itu saudara Islam, Yahudi, Nasrani itu memang satu puyang, satu jurai. Makanya ribut. Maka dimanapun kalau ada orang ribut rebutan sawah, pasti saudara. Udah gitu aja. Rebutan kebon pasti saudara. Kalau rebutan pematang baru tetangga. Lah kalau rebutan sawah ya pasti saudara. Itu makanya sekarang ribut di sana. Makanya lah kenapa kita nggak ikut ribut? Lah kita bukan saudara selain saudara Islam. Itu Islam. Makanya sekarang kemudian dunia ini ketahuan juntrungnya. Makanya harus saling menghargai, saling menghormati. Karena ternyata manusia itu satu nenek moyang. Nah itulah maka orang tidak boleh lupa pada para pendahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakangan jangan lupa doakan yang pergi lebih dulu yang bawa iman. Nah itulah maka kelasnya ada kelas internasional, ada kelas lokal agar kita bersyukur.
yang sana dilahirkan menjadi bangsa Arab. Ya sudah Allah milihkan bangsa Arab. Yang sana lahir menjadi bangsa Cina. Ya sudah menjadi bangsa Cina. Nah sekarang ketemu semua antar bangsa. Cina nggak datang ke sini tapi make-nya datang. Ini dunia baru. Kiai ngajarin sholat. Sholat itu ternyata nutup aurat, tutup aurat pakai kain. Yang bisa bikin pabrik kain orang Cina. Makanya jangan galak-galak sama Cina. Cinanya pergi, kamu telanjang. Di dunia itu sekarang. Kita wudhu pakai air. Air sekarang disedot sama sanyo, dialirkan oleh pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus Mas Pion. No, apa sampean? No, ini kiai mau minum sedotan pakai aqua. Aqua ini diurus Danon orang Prancis walaupun di sini. Istri-istri kita ini cantik-cantik sekarang. Itu karena bedaknya diurus sama orang Prancis. Sehingga cantik-cantik skincare-nya. Kalau bedak Lampung Tengah rusak. Karena beras ditumbuk ya blonteng semua. Nggak bisa. Kita punya banser, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya bupati. Nggak ada yang tahu bedanya di mana. Bedanya adalah karena ada tulisan polisi, tulisan banser, tulisan TNI. Yang membuat perbedaan itu siapa? Ya orang Cina. Karena Cina bisa bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Nah itu makanya kita mesti disuruh rukun. Ya kan? Orang Islam zakat, pakai makanan, pakai komoditas pertanian, nanam sawit, nanam ketela. Yang beli ketela siapa? Ya bukan orang Lampung, kok nggak bisa dimakan. Yang beli ketela adalah pabrik-pabrik aci, pabrik-pabrik tepung. Seluruhnya konsorsium internasional, ada dari Eropa, ada dari Cina. Kalau mereka kita usir, nah pupuk tepung kita yang beli siapa? Yang beli sawit siapa? Orang kiai ngantuk aja dibantu sama Cina. Lewat apa? Rokok, gudang garam. Lah itu dunia, makanya orang sekarang nggak boleh ribut-ribut. Ya kan? Kita makan itu, makanan kita. Doanya aja Allahumma barik lana, berkailah kami. Kenapa bukan berkailah saya? Karena yang ngurus makanan orang banyak. Yang nanem siapa, yang giling siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang nanem siapa, bikin bumbu siapa, yang nanem lada, yang nanem sahang, macam-macam orang terlibat. Terus makanan jadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam bukan orang Lampung, orang Jepara sana sama orang Rembang, pakai tambak garam. Sampean tahu bahwa orang waktu bikin garam ditambak, nggak kencing ditambak garam, nggak tahu. Makanya orang Jawa itu enak, karena takut ada kencingnya, maka yang satu dikasih nama Uyah, karena yang satu bernama Uyuh. Tahu Pak Bupati, bedanya Uyah sama Uyuh itu? Nggak tahu kan. Nah inilah, orang pergi haji, begitu mau berangkat diurus sama bank. Bank itu yang pertama kali buat orang Yahudi. Terus kita mau anti bank. Terus duitnya dikasih ke pilot, nggak mau. Makanya hati-hati, bank haram. Kalau bank mau haramkan, jangan bawa uang. Karena uang itu produksi bank. Bukan KUD Lampung Tengah, bukan itu bank. Kalau mau berangkat haji diurus pesawat, yang bikin orang Yahudi. Kalau Yahudi dimatiin semua, kita pergi haji renang. Wah dunia itu begitu, jangan sok-sokan. Makanya Rasulullah itu enak kalau sudah berbicara kebaikan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairannya nakiro,
maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kalau baik pasti nggak sempurna. Nah, pasti baiknya bareng yang lain. Tak kasih contoh. Pengajian ini baik enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Iya, jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya kiainya dong. Sendirian aja minumannya banyak. Orang baik kok. Acara nggak mulai kalau kiainya belum dah mau nunggu orang baik. Ya karena orang baik, Pak Bupati aja menyiapkan mobilnya untuk dinaiki orang baik. Orang baik, sampean nggak boleh naik, sampean bukan. Undang ini orang baik, minumannya aja saking khawatirnya. Jangan-jangan kiainya panas dalam, kasih minuman larutan penyegar. Khawatir kiainya kurang cairan, kasih minum Pokari. Maka saya paling jengkel ini minuman suudon ini. Rumangsani kiai panas dalam apa dikasih minuman larutan penyegar. Tetapi kiai nggak boleh mengaku paling baik karena kiai terlihat baik di sini karena diundang sama Pak Bupati. Kalau nggak diundang Pak Bupati ya nggak ada di sini. Nah, baik saya apa baik Pak Bupati? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian Pak Bupati ya jelek. Nah, itu orang baik baru 2 bisa kelahi itu coba. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Lah kok bisa lah kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian. Nah apa? Cek sound. Lah itu. Nah kata yang masang tenda, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Kami mau masang tenda, kalau nggak pasangi tenda bubar kepanasan. Padahal yang masang tenda biasanya sholatnya juga nggak terlalu jangkep. Anak nggak ada kiai yuk masang tenda. Kata tukang sound, yang baik ya kami kiai. Nah kenapa? Nah, soundnya tak matiin ya bubar. Nggak ada. Terus anak-anak tenang, kenapa? Ya karena ada yang jualan mainan itu. Lah ini dunia. Jadi makanya orang baik jangan merasa paling baik. Lah itulah makanya dunia ini saling berbagi. Kamu harus saling pengertian. Tapi kamu punya identitas di mana semua orang pengen memakmurkan bangsanya masing-masing. Orang Amerika ya pengen Amerika yang makmur. Orang Cina ya pengen Cina yang makmur. Orang Indonesia ya pengen Indonesia yang makmur karena punya tanggung jawab. Pak Bupati Lampung Tengah ya bertanggung jawab sama kesejahteraan orang Lampung Tengah. Bupati Lampung Timur punya tanggung jawab kesejahteraan Lampung Timur. Yang punya kewajiban kesejahteraan sak Lampung ya Pak Gubernur. Nah yang punya tanggung jawab se-Indonesia ya Pak Presiden. Makanya ketika Presiden datang, Bupati harus nyambut karena skalanya gede. Nah itulah maka semua orang punya bangsa, punya negara. Maka membanggakan bangsa dan negaranya diperbolehkan di dalam Islam. Bikin simbol-simbol negaranya diperbolehkan. Orang Indonesia punya simbol merah putih, punya Pancasila. Makanya kita diajarkan, ingat kamu punya bangsa. Kalau kamu punya bangsa berarti kamu punya masa lalu. Dan jangan lupa, makanya kita punya. Nah orang-orang yang seperti ini, inilah yang hari ini harus diingatkan ulang. Karena tiba-tiba anak-anak muda sekarang lebih bangga dengan bendera Filistin daripada bendera merah putih. Nggak boleh. Filistin punya benderanya, kita punya merah putih. Untuk punya merah putih itu berapa nyawa dulu yang dikorbankan. Ngibarkan merah putih ketika kita belum merdeka ditembak sama Belanda. Makanya kami anak-anak Jawa dulu kalau punya merah putih agar gak ditembak Belanda, ditaruh di atas rumah. Waktu bangun, Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Belanda curiga tiangnya dikasih padi. Masih curiga tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga dikasih pisang. Masih curiga besoknya bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, oh cuma mau makan aja ribet. Tapi Belanda gak tahu tumpeng habis, padi mengering, kelapa mengering,
tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu punya. Nah sekarang kita kemana-mana tahuan kalau orang Indonesia benderanya merah putih, pergi haji ya merah putih. Orang Surabaya merah putih, biru sobek birunya. Makanya dulu merah putih ini minta nyawa, sekarang cuma minta gini tok. Enggak minta apa-apa, cuma minta gini, hormat para pendahulu gitu aja alasannya. Yang musyrik, yang bid'ah, yang menyembah berhala. Orang-orang seperti itu jangan-jangan waktu nenek moyangnya zaman perang, nenek moyangnya lagi bandar dadu, kan bisa. Udah jangan-jangan, tiba-tiba kita punya. Makanya semua bangsa punya ceritanya masing-masing. Amerika menceritakan bangsanya, bagaimana dia membangun cerita dalam film Hollywood, melalui film Wild West sampai The Last of the Mohican. Orang Amerika, agar dia tahu bahwa bangsanya kuat. Ketika dia kalah dalam perang Vietnam, nggak terima dia, bikin Rambo 1 sampai 6. Ketika dia kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Padahal semua orang tahu Shaolin nggak pernah ada di Amerika. Ketika dia ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Jepang, orangnya dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Semua punya ceritanya. Orang Cina menceritakan bangsanya mulai dari ular putih sampai ular hijau. Mulai dari Wu Fei Hung sampai Sun Gokong. Diceritain semua. Gak ada yang tersisa. Orang Jepang menceritakan samurai. Dari semangat Bushido. Sampai agar anak-anak ini tahu bahwa perjuangan orang Jepang untuk bersatu sangat berat. Pernah terjadi pembantaian antara orang tua dan orang muda. Dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Lu apal kiai. Nah, orang Malaysia agar anak bangsanya nggak lupa dengan masa lalunya. Akhirnya Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa Malaysia pernah dibangun bersama oleh ras India bersama ras Melayu. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa Malaysia pernah dibangun bersama anak-anak Cina. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang bangun Melayu di sana. Kenalkan Susanti, akhirnya kebangsaannya bangkit. Orang Korea lewat drakor, modalnya air mata dan meja makan. Indonesia, mari kita kenalkan bahwa kita punya sejarah masa lalu. Dengan apa? Dengan peringatan-peringatan para pendahulu. Sehingga kita nggak lupa, seolah-olah bangsa kita ini jelek terus. Orang Eropa lebih bagus, kita jangan lupa. Bangsa kita punya kedudukan yang sama dengan mereka. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet di Eropa. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab pernah punya kisah cinta Kais dan Laila. Indonesia punya banyak kisah cinta. Di Jawa ada ande-ande lumut. Kalau di Lampung ada apa? Kisah cinta apa? Ya pokoknya itu Raden Inten. Semua punya. Di sana ada Ibu Tiri Kejam. Dalam kisah Cinderella kita punya bawang putih, bawang merah. Sana orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat banyak sekali. Ada Lambung Mangkurat, ada Bandung Bondowoso, ada Si Pahit Lidah. Komplit kita. Ada Sumanto. Elinge sing mangan pedhung soto. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun komplit. Nah, ayo. Sana punya alat musik Eropa namanya gitar terbuat dari kayu tali. Orang Cina punya sitar kayu tali. Orang Arab punya alat musik terbang kayu kulit. Buatnya gampang.
Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dipikir kita nggak punya, kita punya semuanya. Kalau berbicara tentang bangsa yang kuat, kita pernah menjadi bangsa yang sangat kuat. Bahkan sampai hari ini kita masih bangsa yang kuat. Orang-orang punya sejarah perang. Semua negara punya panglima-panglima perang yang hebat. Orang Eropa punya Napoleon Bonaparte. Itu. Orang Jepang punya samurai-samurai yang hebat. Kita juga punya. Bahkan dunia mencatat, dunia pernah diajar habis sama Genghis Khan. Eropa hancur sama Mongolia. Cina hancur sama Mongolia. Arab hancur sama Mongolia. Tapi ketika Mongolia mengirim utusan ke sini, utusannya nggak selamat, dipotong kupingnya sama Kertanegara. Akhirnya Mongolia menyerang Nusantara, dihadapi sama Singasari, Pajajaran dan Sriwijaya. Hasilnya apa? Terjadi perang besar di Selat Malaka. Dan saat itulah bangsa Mongolia mengalami kekalahannya. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Makanya jangan ngajak kelahi sama orang Indonesia. Jangan ganggu orang Indonesia. Orang Indonesia itu ngalah. Nah tapi kalau sudah nemen ngalih. Kalau udah nggak bisa ditahan, ngamuk. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dengan perang adalah bangsa Indonesia. Dan itu ada pahlawan-pahlawan yang sangat banyak. Di sini ada Raden Intan, di sana ada Sultan Badarudin, di Jawa ada Pangeran Diponegoro, sebelumnya ada Raja-Raja Sriwijaya, Raja Pajajaran, orang-orang hebat. Makanya jangan salah. Rasulullah lahir tahun 571, 600 masih disebut jahiliyah orang Arab. Kita tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 kita pernah mendirikan kerajaan Kanjuruhan. Tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga ratunya Sima. Tahun 600 berdiri kerajaan Mataram. Tahun 700 berdiri kerajaan Sriwijaya. Semua kerajaan-kerajaan besar ada di sini. Makanya kita punya bangsa ini bukan bangsa kecil, bangsa besar. Makanya kalau ada ayam lahir di sini, sebutlah ayam Indonesia. Gede dikit ayam Bangkok. Jambu gede dikit jambu Bangkok. Lah itu di tempat kami yang tersisa tinggal gula Jawa. Di Bali yang tersisa tinggal arak Bali. Nah kalau di sini yang apa? Kopi Lampung. Yang tersisa yang lain rambut udah hitam di merah-merah. Enggak pede akhirnya jadi LKMD. Londo komeng ndase. Nah itu saatnya kita mulai menceritakan kembali bahwa kita punya sejarah. Salah satunya adalah sejarah pengislaman. Kenapa kita menjadi Islam? Pengislaman di sini bermula tahun 1400. Bukan 1800-an ke sini. Makanya masih zaman para wali. Kenapa zaman para wali? Karena dulu yang membawai agama Hindu itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi, punya cakti. Kalau saudagar ketemu orang punya cakti yang namanya Brahmana, nggak kuat. Karena saudagar itu sudra, petani pedagang itu kastanya sudra. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu nggak benar. Karena saudagar nggak boleh ngomong agama, kastanya sudra. Maka yang bisa mengimbangi Brahmana adalah para wali. Karena yang satu punya sakti, yang satu punya aroma imbang. Nah kenapa wali-wali itu berbicara kesaktian? Karena yang dihadapi adalah Brahmana. Kalau kenapa nggak berbicara perdagangan? Orang sini ngapain diajari berdagang? Orang sini sudah jago berdagang. Kenapa tidak diajari pertanian? Orang sini sudah jago bertani. Orang sini kenapa nggak diajari tata krama? Orang sini sudah jadi ahli tata krama. Sopan santunnya sudah jadi ini.
Kenapa orang sini nggak diajari cara makan? Orang sini sudah makan nggak makan kumpul. Makanya orang kalau ngumpul harus dikasih makan. Makanya kalau sudah ngumpul kayak gini harus dikasih makan. Makanya mendoakan para leluhur itu selain doa adalah sodako. Maka sodako lah para leluhur Pak Bupati. Makanya kalau khol gini jangan sepi begini cuman pidato tok. Potongin sapi lah gitu. Lah Bupati ya kalau motong sapi ya jangan satu. Nah iya, ya 4 apa 5 gitu. Lah itu makanya kalau orang pas setelah sampai di Jabal Rohmah tahu bahwa manusia itu bersaudara, besoknya Idul Kurban seluruh hewan sapi dipotong, unta dipotong. Nah makanya kalau kita memperingati khol leluhur kayak gini, sodakohnya ya motong sapi, jangan ayam apalagi endok. Ya tapi karena ini yang pertama belum pernah diajari jadi ya nggak apa-apa. Tapi tahun depan kalau nenek moyang kita kalau dikirimi doa kan ya enak. Lah iya, lah kalau Kiai Imam Suhadi 1 misalnya. Sapinya 1 panjenengan. Besok ya. Oh Kiai Imam Suhadi tahun depan sapi 1. Ya sudah. Siapa lagi? Selamat. Pak Selamat 1 tahun depan, jadi nanti lebih gede lagi acaranya. Pak Kiai Imam Suhadi 1, Pak Selamat 1. Ya ini tak hitung loh. Bener berani nggak 1? Siap 1. Pak Bupati 2 loh, Pak Bupati 2. Ini jelas ini. Siapa lagi? Nah, kalau Pak Kapolres jangan-jangan sudah pindah kan? Pak Danrem juga jangan-jangan udah pindah. Ya siapa lagi yang berani kambing sapi 1? Gus Rodi pundi? Wih iki wong sapi. Ya siji. 4, 5 lho wis ana 5 ekor sapi pisan ayo. Siapa lagi? Si pundi? Oh kesarip siji lho. Mosok gondrong rawane. Siap loh sapi siji 6. Ini akan jadi khol akbar beneran itu. Iya. Apa? Loh ojo njaluk bupati ya. Bupati wis loro. Jadi wis ana sapi 6. Ini ya Allah kalau di sini siang-siang khol akbar terus kumpul sapi 6 gitu. Tapi siapa lagi? Ada lagi enggak? Sampai sinten malih? Wah ini jangan-jangan enggak mau kalah Bu Bupati. Oh wakil bupati mana wakil bupati? Oh Pak Lurah, bosakno nih Pak Lurah ya. Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah. Beras. Pak Lurah apa? Beras. 2 ton. Wah. 2 kintal. Ini sapi 6 itu. Wong sak Lampung Tengah bikin khol akbar. Lampung Tengah. Nanti ketua panitianya biar semuanya tahu caranya. Biar para kiai yang jadi ketua panitia. Karena terbiasa bikin khol akbar. Jadi yang nyumbang sapi jadi panitia. Lagi imam ini kan. Lagi Muksin. Betul. Begini tok. Oke. Sini tok. Berarti wong sepuh itu yang penting ngene. Lah ini sudah sapi 6 insya Allah barokah. Karena apa? Kirim doa, kirim sedekah. Nanti kita inventaris. Ulama-ulama sepuhnya Lampung Tengah itu siapa saja, di mana saja, ada perwakilannya semua yang manggil
Bupati dipanggil semua, ini kholnya siapa, dijadikan satu khol akbar Lampung Tengah. Nah itu penting. Khol akbar Lampung Tengah. Guyu aja men, sampai siji toh. Aduh. Lampung Tengah. Ya. Siapa lagi? Oh, camat kan sudah diwakili Pak Bupati. Tapi kalau mau kambing gitu ya kalau Pak Camat. Ya, 2 dari Pak Bupati. 1 lagi dari Kiai Imam 3. Terus 1 lagi dari Kiai Slamet. Ya, pecinya setinggi itu kok gak bisa beli sapi. Ya, yang kedua dari Gus Rodi, ya. Terus Gus Arif 6. Siapa meneh? Ini langsung ini lelang sapi. Tapi jangan pedet. Sapi. Iya, tapi kalau nanti Pak Kapolres, ya duri tulang bawang. Oh, enggak, siap. Pitu lah. Siap-siap nanti seluruh ibu-ibu PKK yang bagian masak selampung Tengah langsung dikoordinir sama Bu Bupati. No, bagian peradangan. Lah iya. Ketua panitianya langsung Pak Bupati, itu aja kan nggak usah susah. Jadi kalau dananya kurang tinggal minta Pak Bupati. Lah itu nanti, loh. Kadang orang kan bertanya, kita ini ngapain sampai ngada-ngadain untuk doakan orang tua? Loh orang tua itu ada, kita aja kadang sampai utang-utang kok. Kita lahir itu nggak punya susu, diutang-utangkan. Makanya kadang kalau orang tua kita mati, ya utang lah wong anak, orang gelem utang lah wong tuane. Nah itu, pitu sapi, wis diinventarisir sapa? Si tukang nyatet, harus mesti nyatet iki. Siapa yang bagian nyatet? Oh, ya Imam Suhadi yang nyatet. Pokoknya kerah lo kabeh sekerah-kerahnya. Jadi khol akbar Lampung Tengah itu enggak sekecil ini, lebih gede lagi. Bila perlu di alun-alun Kabupaten Lampung Tengah, di depan pendopo ada alun-alunnya kan? Nah itu akan jadi prototipe Lampung, akan ada khol akbar para pendahulu dan orang yang berjasa buat Lampung Tengah. Nanti Lampung Tengah bikin, Lampung Timur bikin. Pak insya Allah dunia ini akan tentram. Nanti kalau sudah semua kabupaten bikin, bupatinya, gubernurnya harus bikin kan gentian gitu. Jadi sekali-sekali, karena apa? Dari situ akan ada barokah, karena setiap orang yang makan doanya Allahumma barik. Makanya makanannya disebut makanan barokah karena doanya Allahumma barik. Nah itulah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu kalau sahabat itu selalu mencari Rasulullah kalau mau makan. Minta doa Allahumma barik. Karena kalau sudah didoakan Allahumma barik, makanannya jadi makanan barokah lah. Makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging, dagingnya daging barokah. Daging barokah itu enggak dibakar sama api neraka. Makanya barik lana terusannya wakina ada benar, jauhkan kami dari api neraka. Karena makanannya barokah, maka kalau dibawa pulang namanya berkat. Jadi kan dari barik. Makanya barik lah. Apakah makanan bisa nyimpen barokah? Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Handphone bisa nyimpen gambar. Makanya kalau punya hajat sesuatu dulu orang tua kita paling seneng tabaruk makanan. Makanya setiap ada acara yang didahulukan mengeluarkan makanan barokah. Bikin yang enak-enak. Biar apa? Kalau dimakan enak lah. Sekarang orang tahu makanan barokah bikinnya yang enggak enak. Nasinya keras, tempenya keras, tahunya apek gitu.
Waktunya dimakan, ya nggak enak. Akhirnya bawa pulang kasih mentok, akhirnya mentoknya barokah. Loh makanya para perempuan ini sangat penting memahami barokah karena pegang dapur. Kalau anak diajar habis kapur sekilo ya nyantol blas, ambil air, bacakan doa barokah ya Fattahu ya Alim, tiupkan terus minumkan. Punya anak tambah sakit, gak sehat-sehat, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, tiup air, minumkan. Punya anak dikasih makan gak tambah gede, tambah ini aja. Itu gak tambah sehat-sehat, gak tambah ini. Bacakan ya Hayyu ya Qayyum. Terus punya anak suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif. Punya suami kok mau kawin lagi, ya ambil air. Bacakan ya Rahman ya Rahim. Ya ojo malah kopak kopi, jangan gitu. Bila perlu ingatkan lagu berdua. Apabila ku ingat dirimu. Itu angkat airnya ditiup idoni cu, ombek apa. Lah itu makanan barokah. Makanya besok kalau semuanya sudah jalan, makanan barokah jalan, siapa yang pernah memberi makanan pada orang dan menjadi barokah, fa insya Allah nanti ada ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu baru jalan. Makanya jangan lupa ya tahun depan insya Allah dibikin sekalian khol. Bulan-bulan seperti ini, syukur-syukur pada hari Jumat, habis Jumatan atau hari Sabtu atau hari Minggu. Bikin yang besar ya Imam. Kalau enggak siang ya malam, tapi sebaiknya ya khol akbar itu ya. Kalau enggak habis duhur ya habis isya. Sekalian biar orang-orang jualan itu tambah rame. Itu karena semuanya itu jadi pahala. Karena yang jualan di sini pulang merasa seneng karena dagangannya laris. Orang yang rumah seneng. Idkhalus surur sedekah. Memberikan kebahagiaan adalah sedekah. Nah ganjarannya makanan itu gak hilang-hilang. Makanya iblis paling stres kalau ada orang punya makanan barokah di dalam daging. Karena menghilangkan daging barokah itu susah. Kalau menghilangkan pahalanya orang berzikir gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya berzikir, matanya berzikir. Begitu pulang lihat orang pakai celana pendek. Wow, hilang ganjarannya. Tapi kalau makanannya barokah awet. Ya, insya Allah lah itulah akan jadi sebuah bangsa yang tidak pernah melupakan baik yang hidup maupun yang sudah mati. Nah itu tuntunan agama. Maka nanti kalau tahun depan benar-benar terrealisir, saya siap datang lagi. Ya, saya akan datang lagi. Tapi besok modelnya sudah, kepalanya sudah di atas ini semua, ingkung kepala itu. Wah, orang mengingkung pitu, ingkung kepala 7. Oh, oleh pitulungan. Oh, jadi itu indah terus makanannya nanti dibagi, sepermakan bareng-bareng. Segini, empalnya segini direndang, ya enak tok. Semua ketitipan makanan barokah. Loh itu loh makanya namanya berkat. Makanya nenek moyang kita itu paling seneng tabarruk makanan ini ya. Semoga semua dalam ridho Allah dan rencana tahun depan terrealisasi. Itu mampu nih. Penrampung di Jambiro nih. Oke, Gus Rodi. Monggo Gus Rodi. Iki ngirimi selawat kepada Mbah Buyut. Pun sampean terusno. فتجل العرش ضربه وازدي بشارة ازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتدى بها طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي اللهم صل وسلم عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي مجمعنا جميعا يا الله بجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي كن شفيعا يا رسول الله يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا اللهم صل وسلم عليه جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب آمين يا العالمين الله حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اختم لنا بالايمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا من قول لا اله الا الله محمد رسول الله برسول الخاتمه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما ترضى بشمسك ابدا ابدا اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا ونسينا هذا الكرام برضاك يا الله وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدا من الناس تابع إليهم وارزقهم من الثمرات المشكورين اجعل أولادنا ذرياتنا ذرية Lampung Tengah ya Allah alil ilmi alil khair al ibadah muqam sebelum qiyamah menerima li abaina ummahatina min syayikhina wa jadil masyayikh Lampung Tengah ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma la tahrimna jurum wa la taftina ba'dhum wa fina walahum Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jinan
اللهم اجعل رحمة فرضية من القبور من الإله إلا الله محمد رسول الله بحق المعين نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.